sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ja yu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil munfaridi bil azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istiqaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Genap jamaah Masjid Asyiratus Syafi'iyah, majelis zikir dan salawat MDS Rijalul Ansor Kebayoran Lama, segenap hadirin yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama kita lanjutkan pengajian syarah kitab Hikam sampai maqalah yang 123. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Mana'aka an tad'iya ma laysa laka mimma lil makhluqina afayubihu laka an tad'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah mencegahmu an tad'iya, engkau mengaku-ngaku ma laysa laka, sesuatu yang bukan milikmu, lil makhluqina, tapi milik orang lain atau milik makhluk. Afayubihu laka, apakah Allah membolehkan untukmu an tad'iya, engkau ngaku-ngaku wasfahu, akan sifatnya Allah, wa huwa rabbul alamina, padahal Allah rabbul alamin adalah Tuhan seluruh alam. Masih menjelaskan atau masih melanjutkan makalah sebelumnya. Dalam makalah sebelumnya itu ada ubudiyah, ada rububiyah, ada sifat kehambaan yang harus kita amalkan atau harus kita wujudkan. Sifat kehambaan itu semua sifat kurang. Kita yang maha lemah, kita yang kotor, kita yang banyak dosa, kita yang tidak mampu apa-apa, itu namanya sifat ubudiyah, sifat kehambaan kita. Hendaklah kita mewujudkan sifat kehambaan kita yang semuanya serba kekurangan, sekaligus bergantung kepada sifat rububiyahnya Allah. Kalau kita mengamalkan atau kita mewujudkan sifat maha lemah kita, maha lemahnya kita mewujudkan sifat ubudiyah, yaitu maha lemahnya kita, ini kita sekaligus bergantung, kita hanya bergantung kepada yang maha kuat, yaitu Allah. Maha lemah sifat ubudiyah, sifat rububiyahnya, sifat ketuhanannya maha kuat. Kita wujudkan kelemahan kita, kita wujudkan betapa lemahnya kita, maka kita bergantung kepada Allah yang maha kuat. Kita wujudkan kotornya kita wujudkan bahwa kita ini benar-benar nista, kita bergantung kepada sifat Allah maha suci. Kita wujudkan
sifat ubudiyah kehambaan kita, bahwa kita ini sangat kecil, nggak apa-apa kita dibandingkan dengan makhluk Allah, maka makhluk Allah yang lain, maka kita sekaligus bergantung kepada sifat Allah maha besar. Kita wujudkan sifat ubudiyah kehambaan kita, bahwa kita selalu salah, maka kita bergantung kepada sifat Allah yang maha benar. Jadi mewujudkan sifat ubudiyah ini hukumnya ya wajib, sekaligus bergantung kepada sifat rububiyahnya Allah. Kalau kita mewujudkan sifat ubudiyah, sifat-sifat kita wujudkan bahwa kita menghamba, kita merasa lemah, kita merasa kotor, kita merasa kecil, maka sekaligus kita bergantung kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, dan seterusnya. Harus seperti itu. Nah, menyempurnakan penjelasan ini, maka pada makalah yang barusan kita baca, Syekh Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan bahwa Allah saja melarang kita mengaku-ngaku atau kita mengklaim barang yang bukan milik kita. Boleh nggak saya mengklaim bahwa itu ada motor NMAX di luar punya saya itu? Boleh nggak saya? Padahal itu punya Bang Barka, boleh nggak? Nggak boleh. Allah aja yang larang kita ngaku-ngaku barang yang bukan milik kita, kita ngaku-ngaku itu milik kita. Itu dilarang. Allah melarang, ya masyarakat juga pasti tentu protes. Bukan sesuatu yang bukan milik kita, tapi kita ngaku-ngaku itu milik kita. Ini aja dilarang. Apalagi sifat yang sebenarnya sifat Allah, kita ngaku-ngaku itu adalah sifat kita. Kalau ngaku-ngaku barang milik orang aja, ngaku-ngaku barang milik orang, barang milik makhluk aja itu nggak boleh, apalagi ngaku-ngaku punya Allah, ngaku-ngaku sifat yang punya Allah. Apa itu sifat punya Allah? Allah punya sifat Al-Kabir atau Maha Besar. Ngaku-ngaku di sini mah paling besar saya, orang-orang tunduk sama saya, nggak boleh. Begitu juga Allah punya sifat Alim, Maha Pintar atau Maha mengetahui dan punya ilmu. Terus ngaku-ngaku sini mah yang paling pintar mah saya, orang-orang mah di bawah saya semuanya, nggak ada seujung kukunya ilmunya dibanding saya. Itu namanya ngaku-ngaku sifat Allah Alim. Allah punya sifat Allah diantaranya yaitu Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna. Terus ngaku-ngaku bahwa di sini mah yang sempurna sama sekali nggak ada cacatnya mah saya. Ngaku-ngaku itu namanya ngaku-ngaku sesuatu yang milik Allah. Kalau kita aja dilarang ngaku-ngaku sesuatu yang milik orang lain, milik manusia, lebih-lebih kita ngaku-ngaku sifat yang sebenarnya punya Allah. Oleh karenanya makalah yang tadi sebelumnya sempat saya singgung, namanya udah libur dari tahun 2023 ya, kan lupa-lupa ya. Saya singgung sebelumnya, makalah sebelumnya itu sifat ubudiyah, itu sifat kelemahan kita harus kita wujudkan. Dan kita harus bergantung kepada sifat rububiyah. Artinya jangan sekali-kali ngaku-ngaku sifat rububiyah Allah. Jangan sekali-kali ngaku-ngaku sifat kesempurnaan yang sebenarnya cuma milik Allah. Nanti penjelasannya ada panjang di sini, nanti ada penjelasannya. Nah, hanya saja ada beberapa sifat yang memang kita harus hati-hati dan Allah ancam itu. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman bahwasannya innal kibriya izari wal azamata ridai. Kebesaran itu adalah sarungku atau kebesaran itu adalah pakaianku. Dan kibriya dan keagungan, sesungguhnya kebesaran itu adalah pakaianku dan keagungan itu adalah selendangku. Siapa yang berani-berani pakai selendang dan sarungku, aku lempar ke neraka, kata Allah. Berani-berani ngaku-ngaku paling besar, berani-berani ngaku-ngaku paling agung, paling sempurna, aku lempar ke neraka, kata Allah. Ini yang harus kita hindari dan dinasihatkan oleh guru-guru sufi, guru-guru tasawuf. Termasuk juga terhadap amal, saudara. Terhadap amal, mengandalkan amal kita, kemudian merasa bahwa amal kita paling sempurna. Ini juga dilarang. Karena dengan mengaku bahwa amal kita paling sempurna, kita mengandalkan amal kita, maka nanti dipertentangkan atau dikonfrontir antara amal kita dengan putusan Allah. Kita udah ngamal atau kita udah sholat, rajin, ibadah,
Kemudian Allah tetapkan bahwa kita kena musibah. Akhirnya saking kebangetan pede sama amalnya, kebangetan confidence katanya, overconfidence terhadap amal perbuatannya, akhirnya dikonfrontir sama dia, sama si hamba ini. Dia bilang, ya Allah saya sholat rajin begini, kagak pernah kesiangan subuh, tambah qobliyah, tapi musibah masih ada aja Allah. Akhirnya begitu, berani sama Allah. Karena tidak mewujudkan sifat ubudiyah. Karena dia tidak mewujudkan sifat lemahnya dia. Padahal dia bisa sholat sempurna begitu, juga Allah yang nuntut. Maka sebenarnya semua adalah sifat rububiyah. Semua kita harus bergantung kepada sifat rububiyah. Dan secara substansi, secara dzati, secara substansial, memang kita itu lemah dan tempatnya lemah. Hamba itu tempatnya lemah. Jangan sekali-kali merasa sempurna, jangan sekali-kali merasa besar. Aurada hadza kadalili ala ma dzakarahu anifan. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ini seperti dalil atau seperti petunjuk atas makalah yang disebutkan sebelumnya, min annahu, bahwasannya la hadza lil abdi min sifati maulahu, bahwasannya tidak ada bagian untuk seorang hamba dari sifat-sifat Tuhannya illa ta'alluqa biha, kecuali bergantung dengan sifat-sifat Tuhan faqat saja. Ini menjadi satu penegas dan menjadi satu penjelas dan penyempurna bahwasannya sebagai seorang hamba kita itu nggak punya bagian apa-apa, nggak punya bagian sifat apapun. Sebutin dah sifat yang bagus-bagus. Apa? Alim, sifat Allah, jangan ngaku-ngaku alim. Apalagi besar, sifat Allah, jangan ngaku-ngaku besar. Apalagi yang besar. Hebat, sifat Allah, jangan ngaku hebat. Apalagi selain itu kuat, kuat sifat Allah, jangan ngaku kuat. Selain itu ada lagi nggak? Dermawan, pemberi, sifat Allah. Pemberi atau dermawan, sifat Allah. Jangan ngaku-ngaku paling dermawan, bagi-bagi padahal emang waktunya nyalek. Apalagi sifat Allah. Kaya, jangan ngaku-ngaku kaya. Gak ada bagian kita sebagai hamba, gak ada bagian untuk ngaku-ngaku atau untuk memiliki sifat itu, kecuali bergantung dengan sifat itu. Bahwa Allah maha kaya, saya mah gak bisa apa-apa, saya mah lahir juga gak punya baju. Bahwa Allah maha kuat, saya mah sangat lemah, boro-boro saya bisa buat ini aja, buat pergi ke Jawa aja kudu pakai ini, saya mah bis, gak bisa terbang, lemah saya. Jangan sekali-kali kita mengaku-ngaku sifat Allah, dan tidak ada sedikit pun bagian untuk mengklaim sifat-sifat Allah, kecuali bergantung. Hanya bergantung saja. Bagian kita atau porsi kita terhadap sifat itu, hubungan kita terhadap sifat-sifat Allah itu cuma bergantung kepada sifat itu. Kita bergantung kepada Allah yang maha kuat, kita bergantung kepada Allah yang maha alim, kita bergantung kepada Allah yang maha alim. Maka kita minta ya Fattah, amin 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 wa ya Fattahu, amin 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 wa ya alimu alim. Kita bergantung pada sifat Allah yang alim. Kita bergantung, hanya bergantung. Pokoknya porsi kita bergantung. Nggak ada porsi sedikit pun untuk mau ngaku-ngaku atau bisa ngaku-ngaku, nggak bisa. Wa anna di'a syai'in minha min kabairi ma'asil qalbi, dan sesungguhnya ngaku-ngaku sesuatu dari sifat Allah itu termasuk dosa besar maksiat hati. Wa min musyarakatil marbubi li rabbi, dan termasuk menyekutukannya si hamba li rabbi kepada Tuhannya. Wa min muqtadul ghirati, dan termasuk bagian dari kecemburuan allati tasafa biha, yang Allah bersifat biha dengannya, dengan ghirah. Mengaku-ngaku sedikit saja dari bagian sifat-sifat Allah ini termasuk maksiat hati, maksiat atau dosa besar yang dilakukan oleh hati, dan termasuk syirik juga. Ngaku-ngaku bahwa saya yang paling sempurna, saya yang paling besar, ini termasuk dalam hati, termasuk dosa besar, dan termasuk maksiat hati yang dosa yang besar. Kenapa? Karena di situ ada syirik. Iya, mungkin udah bisa menghilangkan berhala-berhala dalam hatinya, tapi kalau masih ngaku-ngaku berarti yang jadi berhala bukan benda lagi, dia jadi berhala sendiri.
Jadi dia jadi Tuhan mini God. jadi Tuhan apa? Jadi Tuhan, ya, dia menjadikan dirinya itu sebagai Tuhan setelah Allah. Karena dalam hatinya dia masih merasa punya sifat-sifat itu. Kalau masih merasa punya atau ngaku-ngaku bahwa itu adalah sifat dia, maka berarti masih syirik dalam hatinya, itu masih ada kemusyrikan. Dan juga masih termasuk masih mendatangkan kecemburuannya Allah. Artinya kecemburuan di sini Allah nggak pengen hambanya ini make apa yang punya dia. Jangan sekali-kali seorang hamba make satu pakaian, make satu selendang atau satu jubah yang memang hanya Allah yang memilikinya. Sejatinya memang kita nggak punya apa-apa, dan disitulah ubudiyah kita. Semakin kita nyata dalam ubudiyah, real ubudiyah atau kehambaan kita, bahwa kita adalah hamba, kita abdun, maka semakin kita bergantung pada Allah. Semakin kita bergantung pada Allah, semakin tinggi kita. Kalau orang gantungan sama gantungan kunci, tingginya ya udah selubang kunci doang. Kalau dia gantungannya sama tiang listrik, rada tinggi. Dia gantungannya sama gantungan di pesawat, maksudnya duduk jadi penumpang, makin tinggi lagi. Dia gantungan lebih tinggi lagi, gantungan makin tinggi dia bergantung kepada siapa, maka makin tinggi derajatnya dia. Begitu juga kita udah hilang sifat-sifat kemuliaan, udah hilang sifat-sifat kesempurnaan, dan kita wujudkan sifat kehambaan, abdun, ya udah saya hamba, saya lemah, lalu bergantung kepada yang maha tinggi, makin tinggi kita. Tergantung kita bergantung kepada siapa. Kalau yang mindset atau paradigmanya hanya makhluk dan makhluk, tadi dari lubang kunci pindah ke tiang listrik, dari tiang listrik pindah ke pesawat, dari pesawat pindah ke apa yang paling tinggi? Roket, ulang-alik paling tinggi. Udah mindsetnya atau paradigmanya cuma segitu, ya udah berputar pada makhluk aja, dan tidak akan bisa lompat atau tidak akan bisa lebih tinggi lagi kepada Khalik, kepada Allah. Muter-muter aja di situ, muter-muter di makhluk. Maka jangan bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Allah. Allah yang punya sifat maha sempurna. Semakin kita bergantung pada Allah yang maha sempurna, maka semakin sempurna kita. Dan ini hanya bisa kalau kita kalau kita pasrah dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya, jadi seorang hamba yang gak bisa apa-apa. Inilah sebabnya kenapa Rasulullah sering menyebutkan ana abduhu wa rasuluh. Saya hamba Allah dan utusannya. Iya, saya utusan, tapi tetap saya hamba Allah. Karena semakin menghamba, semakin tinggi seorang. Kalau udah ada tuan-tuan dikit, ngerasa tuan, ya udah ketinggiannya mulai berkurang, mulai dia terperosok. Tapi kalau semakin menghamba, maka dia akan semakin tinggi. Sifat-sifat para nabi itu di Al-Quran pasti innahu kana abdan syakura, pasti itu dianggap atau oleh Allah sudah dijuluki hamba-hamba yang sesungguhnya. Nabi Muhammad aja disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Nabi Muhammad sudah disebutkan sebagai hambanya, para nabi-nabi lain disebutkan sebagai hambanya. Nah kalau kita gimana? Ngaku-ngaku hamba baru, ngaku-ngaku hamba yang suka saya bilang, ngaku-ngaku hamba 10.000 hamba Allah. Nanti giliran 5 juta ya tulis namanya profesor doktor. Ini hamba Allah, ngaku-ngaku doang, tapi Allah belum tentu ngakuin kita hamba. Jadi bagaimana kalau mau diakuin oleh Allah sebagai hamba? Yaitu wujudkan sifat lemah kita atau wujudkan sifat kehambaan kita, bergantunglah kepada Allah yang maha tinggi, atau bergantunglah kepada sifat rububiyah Allah. Allah nggak redho kalau kita pakai sifat-sifatnya, Allah cemburu kalau kita pakai sifat-sifatnya. Wa alamana bi sya'niha ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjelaskan kita, memberitahu kita dengan sya'an atau dengan perkara tentang sifatnya Allah, sifat Allah dan juga kecemburuan Allah dengan lisannya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Haitsu qala, sekiranya Rasulullah bersabda, haitsu qala, sekiranya Allah berfirman, ini hadis qudsi, la ahada aghyaru minallahi ta'ala. Ini bukan hadis qudsi. Ini hadis Nabi, bukan hadis qudsi. La ahada aghyaru minallah. Tidak ada satupun yang lebih cemburu minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang lebih cemburu. Allah kalau udah punya sesuatu, termasuk pakaian Allah, selain Allah jangan ada yang berani pakai-pakai dah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, itu punya Allah semua, jangan berani pakai-pakai. Kalau ada yang berani pakai-pakai, Allah marah. Itu cemburunya Allah begitu. Karena itu sifat-sifatku, ngapain kau pakai, kata Allah. Itu sifat-sifatku. Sifat engkau tuh hamba, menghambalah. Dan bergantunglah kepadaku. Dengan bergantung kepadaku, engkau akan jaya, engkau akan tinggi dan mulia. Jangan dipakai sekali-kali, Allah marah, Allah cemburu kalau dipakai sifat-sifatnya. Ini yang dimaksud Allah cemburu, karena Allah punya sifat, dan sifatnya nggak boleh buat orang lain. Begitu juga kalau Allah punya kekasih, saudara. Kalau Allah punya kekasih, itu juga kadang-kadang ada yang nggak boleh buat orang lain. Wali-wali Allah itu, di antara para wali Allah itu, ada yang wali lain aja nggak tahu, disembunyikan oleh Allah, ada. Dan di antara wali Allah yang tidak diketahui oleh para wali lain, saking sembunyinya, itu ada wali Allah yang malaikat aja nggak tahu. Saking Allah pengen ini cuma buat aku saja, hambaku yang ini cuma buat aku, nggak ada yang boleh. Kalau sudah Allah cinta kepada seorang hambanya, maka Allah menjaganya betul-betul, bahkan menjaga dari hiruk pikuk halayak, menjaga dari kesibukan-kesibukan dan lain sebagainya, cuma milik Allah saja. Demikian juga konteksnya di sini, kalau Allah cinta kepada seseorang, cinta kepada kita, maka Allah melarang kita jangan sampai, saking cintanya pada kita, jangan sampai kita pakai pakaian yang punya Allah, jangan. Pertama, Allah nggak ridho. Yang kedua, supaya kita menjadi baik, menjadi hamba yang benar-benar mewujudkan kehambaannya, karena Allah sayang sama kita. Karena kalau dibiarkan, kasihan ini kasihan kita, bukan Allahnya rugi, bukan kasihan kitanya, maka Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Karenanya Allah larang untuk memakai pakaian-pakaian yang memang bukan milik si hamba. Wa min ghiratihi annahu harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, tahrima dzalika 'alal 'abdi wa tasjil 'alaihi bi istiqaqit tardi wal bu'di. Dan termasuk kecemburuan Allah, Allah melarang perbuatan-perbuatan keji, baik yang zahir maupun batin. Perbuatan keji yang zahir itu apa? Ya, perbuatan keji yang zahir dilarang agama. Zina keji, rampok keji, kemudian membunuh keji, itu semua zahir tuh. Ada yang batin. Apa yang batin? Kekejian batin itu termasuk kekejian batin, ngaku-ngaku sifat Allah, kekejian batin. Ngaku-ngaku kalau saya alim, kalau saya besar, kalau saya kaya, itu termasuk kekejian yang batin, maksiat hati. Tahrima dzalika 'alal 'abdi wa tasjil 'alaihi. Karenanya Allah mengharamkan itu kepada hamba-hambanya. Allah larang karena saking sayangnya Allah, maka kalau ada yang pakai itu bistiqaqit tardi wal bu'di, maka akan berhak jauh, wal bu'di ditolak, berhak ditolak, wal bu'di dan jauh. Wa min afhashil fawahishi indal arifin, dan termasuk perkara yang paling keji menurut orang-orang yang ma'rifat, orang-orang ahli ma'rifat, wujudu syai'in minasyirkati fi qalbil abdi, yaitu wujudnya sesuatu berupa sifat syirik atau persekutuan fi qalbil abdi, dalam hati seorang hamba, biddi'ai syai'in, dengan ngaku-ngaku sesuatu, min awsafir rububiyyati, dari sifat ketuhanan, linafsihi, untuk dirinya, aqdan au qaulan, baik secara keyakinan saja, au qaulan, atau secara ucapan. Lianna dzalika munaza'atun lahu, karena sesungguhnya yang demikian itu melawan Allah, wa takabburun alaihi, dan merasa besar atas Allah. Termasuk kekejian yang zahir, jelas tadi yang dilarang agama, zina dan lain sebagainya. Kejian yang batin termasuk afhashil fawahish, perkara keji yang paling keji.
menurut orang-orang atau untuk orang-orang yang makrifat itu adalah ngaku-ngaku, meskipun sedikit, ngaku-ngaku sifat Allah. Yang tadi kita kenal di Asmaul Husna, Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Kemudian Al-Mani, Allah yang maha mencegah. Ngaku-ngaku aja, ini hujan saya nurut, yang nahan nih, padahal yang nahan Allah. Ngaku-ngaku aja, itu termasuk maksiat atau kekejian yang paling keji untuk orang-orang pada tingkat makrifat atau tingkat mengenal Allah. Makrifat yang di sini yang dimaksud makrifat orang-orang arif yang benar-benar sudah mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah nggak akan pernah dalam hatinya ini ngaku-ngaku sifat milik Allah. Saya yang nyegah, saya yang kaya, saya yang alim, saya yang dermawan, saya yang baik. Nggak pernah ngaku-ngaku. Makin tinggi makrifat seseorang, maka makin hilang sifat ngaku-ngaku itu, udah nggak ada. Kenapa nggak boleh ngaku-ngaku? Karena kalau ngaku-ngaku itu namanya nantang Allah, melawan Allah. Melawan Allah di sini munazaatun, melawan Allah, menantang Allah dengan sifatnya, sebagaimana tadi yang sempat kita singgung, bahwa pakaian Allah nggak boleh dipakai sama makhluk. Pakaian makhluk pokoknya rendah udah pakai makhluk. Kalaupun ada makhluk yang paling pantas untuk ngaku-ngaku, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja tetap ana abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad aja tetap bilang saya hambanya dan utusannya. Nabi Muhammad aja yang paling mulia, asyraful khalqi. Nabi Muhammad yang khairul khalqi, makhluk yang terbaik, yang pertama kali Allah ciptakan, nurnya, cahayanya itu saja masih merendah. Lah kita ngaku-ngaku mau dilempar ke neraka apa? Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.